Selamat pagi kita buat Bapak dan Ibu. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Badan, yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Subbidang, teman-teman PNS dan kawan-kawan dari PTT. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi, di mana kegiatan ini merupakan aplikasi dari pelatihan dasar sebagai wujud nyata di dalam unit kerja. Baik Bapak Ibu, sesuai yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu mengenai perihal SOP surat masuk dan surat keluar. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai SOP surat masuk, di mana dasar hukumnya merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Adapun kegiatannya, yang pertama menerima surat dari instansi lain dan mencatat dalam agenda surat sesuai klarifikasinya, menyampaikan surat ke Sekretaris Badan. Di sini dibutuhkan waktu 10 menit. Kegiatan kedua, Sekretaris Badan menerima dan menelaah dan menyampaikan kepada Kepala Badan untuk didisposisi. Dibutuhkan waktu 10 menit. Yang ketiga, menerima surat yang sudah didisposisi oleh Kepala Badan untuk didistribusikan. Dibutuhkan waktu 10 menit. Yang keempat, mendistribusikan surat ke Kepala Bagian atau Kepala Bidang terkait sesuai disposisi dari Kepala Badan disertai tanda terima pada buku agenda surat masuk. Dibutuhkan waktu 5 menit. Yang kelima, Kepala Bidang memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Bagian atau Subbidang. Dibutuhkan waktu 5 menit. Dan kegiatan yang keenam, menerima dan memberikan petunjuk kepada jabatan pelaksana. Dibutuhkan waktu 5 menit. Jadi untuk proses administrasi surat masuk dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Yang kedua, SOP surat keluar. Adapun dasar hukumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Adapun uraian kegiatannya, yang pertama, pembuatan draft surat sesuai dengan perihalnya berdasarkan konsep surat dari Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang dari masing-masing bidang. Dibutuhkan waktu 60 menit. Yang kedua, membuat mengeprint konsep surat dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang untuk diparaf hierarki. Dibutuhkan waktu 10 menit. Yang ketiga, mengoreksi surat, memberi paraf hierarki dan disampaikan kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang. Dibutuhkan waktu 10 menit. Yang keempat, menerima, memeriksa dan memaraf konsep surat dan menyampaikan kepada Sekretaris Badan. Dibutuhkan waktu 10 menit. Yang kelima, menerima, menandatangani surat dan memberi petunjuk kepada jabatan pelaksana agar didistribusikan. Dibutuhkan waktu 20 menit. Yang keempat, memberikan nomor surat, menstempel, menandakan, mengarsipkan, mencatat di buku register surat keluar dan mendistribusikannya. Dibutuhkan waktu 10 menit. Jadi total untuk pembuatan dan distribusi surat keluar dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Jadi inilah SOP surat masuk surat keluar. Kiranya nanti dalam proses distribusi surat masuk dan pembuatan surat keluar dibutuhkan kerjasama dalam respon surat masuk dan surat keluar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Badan. Ya baik, terima kasih. Pertama sekali sangat baik kita sudah punya SOP menjadi pedoman dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Jadi untuk surat masuk tadi ada diperlukan waktu 45 menit. Berarti dalam mengagendakan proses surat masuk 45 menit itu boleh lebih cepat, tapi jangan sampai melebihi 45 menit. Ya, kalau misalnya melebihi 45 menit itu
masyarakat yang berurusan kepada kita bisa komplain kalau sudah melewati batas waktu yang telah diatur dalam SOP. Demikian juga untuk surat keluar, rentang waktu tadi di sini 2 jam. Jadi ini juga maksimumnya 2 jam. Kalau lebih cepat dari situ ya lebih bagus. Jadi tahapan ini harus kita laksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah diatur dalam SOP, dan ini nanti akan di SK nanti oleh bupati. Ya, setelah di SK oleh bupati, maka ini sudah wajib kita laksanakan, dan itu ditempel di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat yang berurusan kepada kita di Badan Pusat Perbelanjaan. Saya rasa demikian. Terima kasih.